sih, kembali lagi di podcast Wito. Ya, dimana podcast ini akan membahas pertumbuhan dan perkembangan anak nih ya Teh ya. Betul banget nih Teh. Kita senang banget bisa kembali hadir menyapa kalian semua. Hari ini kita akan ngobrol soal topik yang sangat penting Teh. Apa tuh? Tapi juga jarang dibahas secara mendalam, yaitu bagaimana sih mengintegrasikan sifat-sifat profetik Rasulullah SAW dalam kurikulum PAUD nih Teh. Betul sekali ya Teh. Tapi sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol santai asiknya, kita harusnya perkenalan dulu nggak sih Teh? Kayaknya teman-teman di rumah pada belum tahu nih kita ini siapa. Betul sekali Teh. Halo semuanya, perkenalkan aku Sayyidah Tulisa dan rekan saya. Oli Hoiranisa yang akan menemani teman-teman semua untuk ngobrol-ngobrol ya Teh ya. Barangkali teman-teman di sana lagi pada nyantai, ada mungkin yang lagi nyetir belajar atau sebagainya, teman-teman bisa mendengarkan suara kita gitu ya. Nah, kayak sebelumnya itu sebelum kita masuk ke contoh konkretnya nih ya Teh, kita kayaknya harus bahas dulu ya Teh, kurikulum di Indonesia ini biasanya mencakup apa aja sih Teh? Benar, tapi belakangan ini semakin banyak PAUD yang ingin membentuk karakter Islami sejak dulu nih. Nah, salah satu penetapan yang cukup powerful adalah mengintegrasikan sifat profetik Rasulullah SAW dalam pembelajaran sehari-hari. Betul ya Teh, karena kita semua juga tahu pastinya ya teman-teman semua bahwa anak usia dini itu lagi ada di masanya golden age, yang dimana apapun yang mereka lihat, apapun yang mereka dengar, apapun yang mereka alami secara langsung akan tertanam selalu di dalam hati mereka sendiri. Empat sifat ini bukan cuma sekedar tentang nabi ya Teh, tapi juga karakter ideal untuk manusia yang beradab. Dan menariknya, sifat-sifat ini bisa dikenalkan bahkan sejak usia 4 atau 5 tahun Teh, asal disampaikan dengan cara yang sesuai dunia ini. Betul sekali ya Teh, karena empat sifat ini tuh relevan banget sama kebutuhan moral mereka juga di pendidikan. Kayak misalnya sifat civic yang dimana di zaman sekarang itu jujur tuh kayaknya mahal banget gak sih Teh? Kadang-kadang kayak banyak mereka tuh berbohong dengan alasan demi kebaikan, padahal kan itu juga mungkin kurang dianjurkan ya Teh ya. Di medsos juga mereka pasti banyak yang gampang ketipu, mereka juga banyak yang manipulatif lah misalnya. Maka dari itu anak-anak sejak kecil tuh harus dilatih untuk berkata benar walaupun memang agak sulit. Nah itu insya Allah bakalan jadi benteng moral yang kuat buat mereka. Nah, amanah juga begitu nih Teh, dunia sekarang sangat membutuhkan orang-orang yang bisa dipercaya gitu Teh. Anak-anak harus belajar dari kecil bahwa kepercayaan itu adalah kehormatan. Betul ya. Dan jangan lupa tablik ya Teh. Kadang-kadang orang-orang itu mikir tablik itu hanya untuk berdakwah, menyampaikan teori-teori dan sebagainya macamnya ya Teh ya. Padahal di tablik sendiri itu maknanya lebih luas, yaitu kemampuan untuk menyampaikan sesuatu dengan jujur dan benar. Jadi anak-anak itu perlu diajarkan untuk menyampaikan isi hati mereka, jangan dipendam dan jangan mereka itu sendirian gitu ya. Ya, dan ini juga penting banget untuk kesehatan mental anak juga loh Teh. Anak yang terbiasa menyampaikan dengan jujur akan lebih percaya diri, tidak memandang emosi. Dan terakhir nih Sabona, ini kadang orang pikir cuma soal IQ, padahal Sabona itu gabungan antara cerdas secara logika dan juga bijaksana secara emosional dan spiritual. Oke, jadi teman-teman semua, sifat profetik itu bukan sekedar hafalan nih untuk lomba-lomba efek yang bakal diselenggarakan, tapi sifat profetik Rasulullah juga adalah keteladanan yang perlu kita tanam sejak dini. Dan anak-anak itu fitrahnya masih bersih ya Teh ya. Mereka itu sangat responsif terhadap kebaikan. Kalau misalnya kita latih sejak dini, mereka akan jujur, bertanggung jawab, komunikatif, dan juga berpikir lebih bijaksana. Dari insya Allah nanti mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih tangguh. Kuncinya adalah konsistensi, keteladanan, dan pengulangan. Anak usia dini nggak butuh ceramah panjang, tapi mereka harus belajar dari pengalaman, interaksi,
dan suasana yang kita bangun setiap hari. Betul, dan itu tuh sebenarnya tugas besar untuk kita semua ya Teh ya, untuk guru, untuk orang tua dan juga untuk kita semua yang menemani anak-anak di kehidupan mereka. Nah, tadi kita sudah bicara panjang lebar soal pentingnya nilai prosetting, cibi, amanah, stabilis, dan fatona. Tapi sekarang pasti banyak guru dan orang tua yang bertanya, oke, kami setuju, tapi caranya gimana? Apa bisa nilai-nilai sebesar itu ditanamkan ke anak usia 4 atau 5 tahun? Nah, jawabannya itu pasti sangat bisa loh Teh, tapi kuncinya adalah penyesuaian metode untuk anak-anak. Mereka tidak bisa memahami konsep kayak misalnya tanggung jawab moral, bla 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 bla, atau strategi komunikasinya tuh dalam pengertian orang dewasa mereka gak akan bisa untuk memahaminya. Tapi mereka akan belajar lewat bermain, lewat pengalamannya sendiri, dan juga meniru dan juga mengulangi suatu kegiatan yang sama. Mulai dari cibi atau kejujuran tersebut. Kejujuran bisa dikenalkan lewat kegiatan menulis surat, seperti bermain toko-tokoan atau rumah-rumahan, atau bisa juga melalui cerita sederhana. Oke, lanjut juga ke amanah. Kalau di PAUD itu bisa coba dikasih tanggung jawab kecil-kecilan ya Teh, kayak misalnya tolong dong jagain alat-alat tulis aku gitu ya, nanti aku balik lagi habis dari toilet minta tolong jagain ya. Nanti anak-anak akan pasti tumbuh rasa tanggung jawab mereka sendiri gitu ya. Luar biasa ya, hal-hal sederhana begitu kalau dilakukan terus-menerus bisa membentuk kebiasaan yang kuat ya. Betul sekali. Sekarang kita masuk ke tablik nih. Tadi juga udah disinggung ya bahwa tablik itu bukan hanya soal berdakwah, tapi tentang gimana sih cara kita mengungkapkan apa yang ada di hati kita. Benar, guru bisa mengadakan kegiatan seperti cerita hari ini atau berbagai tagar. Anak-anak diminta menceritakan apa yang mereka alami di rumah atau apa perasaan mereka hari ini. Yang penting itu adalah mendorong anak untuk bisa berani mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Dan meskipun itu kadang nggak mudah buat kita sebagai guru ataupun pendamping anak-anak. Misalnya kalau misalnya mereka ada teman-teman yang melanggar aturan, mereka pasti kayak ada sedikit kesel atau gimana ya. Biasanya mereka jatuhnya lari atau marah-marah. Nah, nanti kita bisa untuk mendorong buat bertanya dulu nih, ada kenapa atau yang lainnya lah. Yang penting kita menanyakan anak itu seperti apa kondisinya. Nah, yang terakhir faktornya di ini sering dipahami hanya soal nilai rapor atau tensi. Karena sekarang orang tua mikirnya kalau patronat itu cerdas itu doang ya Pak ya. Padahal patronat itu Dalam kasus yang itu mencerdasan berpikir emosional dan spiritual ya. di patronat ini juga lebih ke problem solvingnya anak-anak kan ya Pak ya. Nah itu semua tadi tuh cikal bakal berpikir kritisnya anak-anak untuk mereka bisa berkembang lebih jauh. Jadi keempat, sifat potensi tadi cibi, amanah, tablik, dan patronat itu sangat mungkin untuk ditanamkan di usia dini. Tapi tidak lewat ceramah, melainkan lewat permainan, pengalaman, dan penguatan positif. Betul, yang dibutuhkan itu tadi ya, kreativitas guru, konsistensi di lingkungan rumahnya, bagaimana pola asuh orang tua, dan juga teman-teman di lingkungannya itu seperti apa, itu yang akan mempengaruhi anak-anak itu akan berkembang ke arah mana ini. Tinggi banget, dan sebenarnya inilah inti dari pendidikan Islam, membentuk manusia yang utuh, yang cerdas akalnya, bersiap-siap, dan kuat karakter. Tapi jangan lupa, proses itu gak akan ada yang instan ya Teh ya. Jadi bertahap apa-apa juga, anak-anak gak akan langsung bisa jadi jujur, gak akan bisa langsung jadi bisa mengungkapkan apa yang mereka rasakan ya. Tapi kita akan memupuknya bertahap gitu ya. Dan orang tua juga harus selaras. Kalau di sekolah diajarkan jujur, tapi di rumah diajak dari orang kecil kayak bilang aja ayah gak di rumah, maka hilang semua proses yang dibangun guru gitu sebenarnya. Betul, integrasi sifat kompetisi keseluruhan itu bukan diajarkan ya Teh, tapi ditumbuhkan. Kurikulum PAUD yang baik itu bukan hanya menghasilkan anak yang pintar, tapi anak yang punya jiwa yang sehat, akal yang kuat, dan hati yang halus. Dan itu bisa dimulai dengan menanamkan cibi, amanah, tablik, dan patronat sejak dini.
semoga setelah mendengarkan podcast kita ini, guru, orang tua dan juga teman-teman yang mendengarkan mungkin bisa ada acuan gitu ya, Teh, atau strategi kedepannya akan menemani anak-anak seperti apa. Betul nih Teh. Wah, terasa ya Teh ya. Kita sudah berbincang-bincang hingga waktu yang sudah berlalu begitu banyak nih Teh. Betul, maka dari itu kami undur diri kali ya, Teh ya. Iya, betul. Karena kita udah lumayan ngobrol-ngobrol banyak dan pastinya teman-teman di rumah juga sudah mendengarkan kita dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Passionate Pendidik dengan cinta dan akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.